selamat pagi dari Sydney. Oke, seperti biasa di belakang gue pasti banyak mainan karena aku lagi temanin anak main. Dan di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman update terbaru Sydney saat ini. Seperti yang kita tahu, virus lagi booming dan apakah open border masih tetap berjalan atau tidak? Let's see. Oke, jadi saat ini Sydney memang bisa dibilang dalam keadaan sangat darurat karena sampai hari ini cases terbaru Omicron sudah 35.000. Wow, ini baru jam 8 pagi di sini guys. Sudah 35.000 cases. Bagaimana nanti sore? Apa kabar gitu. Nah, tapi good newsnya adalah sampai sekarang Sydney masih tetap balance gitu. Jadi dia tidak terlalu kayak sebelumnya seperti Delta dan juga COVID-19 yang sebelumnya. Itu kan heboh banget, di atas 10.000 Australia sudah berlangsung take action lockdown kan. Tapi sampai sekarang yang Omicron ini sudah 35.000, masih tetap adem-adem saja. Jadi tidak seheboh Delta sama COVID-19 yang sebelumnya. Oke, nah untuk buka border masih tetap berjalan. So, itu artinya teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin sekolah di Sydney yang saat ini sudah megang visanya sudah boleh dan segera ke sini. Karena walaupun virus Omicron bisa dibilang cukup sadis, banyak cases, tapi toh Australia masih tetap aman-aman saja, masih tetap dibiarkan masyarakat untuk lalu lalang keluar masuk mall, dan juga semua shopping center masih tetap dibuka seperti biasa. Bahkan selama Christmas masih tetap ya semua buka, tidak ada yang ditutup. Tapi memang masyarakat di sini punya kesadaran yang cukup tinggi ya. Jadi kalau tidak terlalu butuh mereka tidak keluar gitu. Kalau tidak terlalu butuh amat belanja mereka tidak keluar. Karena di sini tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh kadang, kalau aku di Indonesia ya, kadang suka aja gitu pergi ke mall gitu. Kadang suka pergi ke mall ngeliat-ngeliat kalau ada yang bagus beli gitu kan. Terus kadang-kadang suka aja pergi iseng, pergi ke ke bioskop gitu, lihat-lihat apa di sana layarnya, kalau misalnya ada film yang bagus nonton gitu. Nah kalau di sini tuh mereka tidak terlalu kayak seperti kita di Indonesia gitu. Di sini tuh kalau belanja, mostly orang tidak terlalu suka belanja sih kayaknya di sini, karena memang kalau di sini itu ya orang bisa dibilang 70% tiap hari pakai baju kerja, dan baju kerja di sini nggak harus kayak like gimana gitu. Semua baju kerja hampir kayak hitam gitu, terus yang kantoran kayak putih gitu. Apalagi yang kerja kayak contohnya mulai dari hospitality ke bagian-bagian lainnya tuh pasti mostly like kayak hitam gitu. Jadi tiap hari tuh orang pakai hitam. Nah, karena mereka udah terbiasa hari-hari pakai hitam, hari lain pun juga hitam gitu. Terus kalau misalnya kayak party biasa-biasa aja gitu, nggak kalau kita di Indonesia kan kita bisa ke salon terus harus cantik, pakai high heels, tas bagus, kalau bisa sebisa mungkin tasnya yang ada sedikit brandednya gitu. Nah kalau di sini tuh kayak santai banget gitu. Nah begitu ada COVID, seperti ada diskon besar-besaran, ya masyarakat di sini ya santai aja, ya diskon loh. Kalau suka, kalau butuh ya beli, kalau nggak butuh ya nggak beli gitu. Jadi mostly di sini nggak ada orang yang kayak like beli baju ngikutin tren, jarang. Ada pun tapi sedikit sekali. Jadi kita di sini jarang membeli baju ikutin tren. Kalau di Indonesia kan, oh baju lagi trennya minggu ini yang blur-blur, ya beli semua yang blur-blur. Besok trennya lagi yang model-model pajamas gitu kan, ikutin lagi kayak gitu. Nah kalau di sini jarang seperti itu. Mostly orang kalau dia butuh dia beli, kalau dia nggak butuh dia nggak beli. Baju-baju yang dia miliki pun kalau dia butuh dia simpan, kalau dia nggak butuh dia buang atau dia kasih gratis ke orang. Atau di sini kan banyak box-box untuk donasi kan, ya langsung dimasukin ke box. Jadi nggak penuh-penuhin tempat karena rata-rata orang di sini tidak punya rumah sendiri, mereka rent atau kos, sama kayak aku di sini kos. Jadi kalau misalnya baju aku kalau kalian nonton video gue ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi Sydney memang saat ini tidak lockdown, tapi masyarakat sadar bahwa sekarang virus lagi merajalela, jadi mereka tidak keluar sembarangan, oke? Terus tidak ada juga yang demo gitu. Kalau di Indonesia kan banyak yang demo, tapi bukan berarti Indonesia kita orangnya nggak baik ya, orangnya jelek, bukan. Karena memang Indonesia kita ditekankan untuk di kehidupan, menekankan kita untuk harus keluar untuk mencari uang atau mungkin refreshing, karena kerjaan kita termasuk kerjaan yang berat
Nah kalau di sini kan mereka bisa dibilang dicukupi sama pemerintah, jadi aman-aman aja gitu. Kalau kita di Indonesia kan harus berjuang sendiri ya, kira-kira seperti itu. Makanya kita kalau di Indonesia di lockdown kita ngamuk gitu, kalau misalnya disuruh di rumah kita ngamuk karena memang keadaan menuntut kita harus seperti itu. Well, lanjut. Kenapa sih di Australia selalu casesnya gampang banget naik dan gampang banget hilang gitu? Kenapa di Indonesia tidak terrekod semua? Karena kalau di Indonesia tes COVID-19 itu kita disuruh bayar kan, katanya keluarga gue di sana, karena aku sendiri nggak bisa membuktikan karena aku sendiri tidak pernah tes di Indonesia. Tapi kalau di sini kita itu gratis dan tidak perlu pergi ke ke klinik gitu. Di sini tuh ada kayak drive thru gitu. Jadi kita pergi tes COVID itu kita tidak perlu turun dari mobil, kita tinggal pergi ngantri di jalur mobil itu, ya udah kita sampai giliran kita tinggal check in, terus kita check in hidungnya, habis itu udah kita pulang. Nanti hasilnya kita akan dikirim lewat SMS. Jadi tidak perlu lagi janjian harus pergi ke sana ke sini gitu, enggak. Tapi kalau memang mau ke klinik ya juga bisa. Tapi kalau misalnya nggak sempat ke klinik, pakai drive thru aja bisa. Jadi kayak sekedar mampir aja di jalan itu gitu. Jadi itulah yang bikin Australia memudah untuk merekod cases-cases baru. Tapi sebenarnya pengalaman aku, virus Omicron ini tidak terlalu menakutkan ya. Jadi ini aku sharing buat teman-teman karena aku beberapa close kontak sama orang-orang yang kena. Kemarin aku dapat SMS 3 kali dari government, dari pemerintah Australia. Terus tanggal 30 pas aku lagi jalan-jalan di shopping center itu juga aku close kontak sama 4 orang. Terus kemarin aku close kontak lagi sama 2 orang sama Omicron, dan aku tes hasilnya negatif. Jadi bisa dibilang tidak terlalu ganas ya, karena kan kalau misalnya virusnya benar-benar ini harusnya gue juga kena kan, tapi amit-amit ya, bersyukur aku masih dilindungi sama Tuhan, aku tidak kena walaupun aku close kontak dan aku tes hasilnya negatif. So kalau misalnya teman-teman datang ke sini nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut bagaimana kalau kena. Nah, untuk misalnya kalau teman-teman di sini datang dan contohnya amit-amit kena, juga nggak usah terlalu khawatir karena kalau di sini yang penting kamu punya asuransi, aman-aman saja gitu. Karena masuk rumah sakit kita semua di cover sama pemerintah kan, jadi nggak usah terlalu khawatir karena kita punya asuransi. Tapi kalau nggak punya asuransi ya you need to be aware, you need to be careful, karena satu malam aja itu bisa ribu dolar gitu dan mahal sekali. Jadi kalau misalnya datang ke sini pastiin udah harus punya asuransi. Ya namanya student di sini wajib punya asuransi. Jadi kalau misalnya teman-teman datang sekolah di sini udah pasti kalian harus disarankan untuk beli asuransi pas apply visa sekolah atau misalnya pas start sekolah. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing. Selamat pagi dari Sydney. Bye bye.